Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan anggota kelompok saya sendiri, Meilin Vanira Deviola, dan rekan-rekan saya ada Erni Watilase, Fiona Fortunella, Jennifer Oktaviani, dan Ramadana Adinda Sucita. Di sini kami akan membahas mengenai klasifikasi jaringan komputer. Baiklah, sebelum lanjut ke pembahasannya, tentu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan jaringan komputer, yaitu sebuah sistem yang terdiri atas komputer-komputer yang didesain untuk dapat berbagi sumber daya, berkomunikasi, dan dapat mengakses informasi. Agar tercapai tujuan jaringan komputer, setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta serta memberikan layanan atau servis. Dan pihak yang meminta atau menerima layanan disebut dengan klien, dan yang memberikan atau mengirim layanan disebut dengan server. Desain ini disebut dengan sistem client-server, dan digunakan pada hampir seluruh aplikasi jaringan komputer. Dengan kata lain, jaringan komputer adalah suatu sistem yang terdiri dari dua komputer atau lebih yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya melalui media transmisi atau media komunikasi, sehingga bisa saling berbagi aplikasi, data, ataupun berbagi hardware komputer. Istilah jaringan komputer juga bisa diartikan sebagai suatu kumpulan beberapa terminal komunikasi yang terdiri atas dua komputer atau lebih yang saling terhubung. Sebagai contohnya, jika ada dua buah komputer atau lebih, masing-masing memiliki sebuah kartu jaringan, kemudian dihubungkan melalui nirkabel ataupun kabel sebagai medium transmisi data, dan terdapat perangkat lunak sistem operasi jaringan, maka akan membentuk sebuah jaringan komputer sederhana. Apabila ingin membuat jaringan komputer dengan jangkauan yang lebih luas, maka diperlukan peralatan tambahan seperti hub, bridge, switch, router, gateway sebagai peralatan interkoneksinya. Selanjutnya, tujuan dari adanya jaringan komputer, yaitu supaya data atau informasi yang dibawa oleh transmitter atau pengirim bisa sampai kepada receiver atau penerima dengan cepat, tepat, dan akurat. Dengan adanya jaringan komputer, penggunanya dapat berkomunikasi satu sama lain dengan lebih mudah. Selain itu, peran dari jaringan komputer ini sangat dibutuhkan untuk mengintegrasi data antar komputer-komputer klien sehingga dapat memperoleh suatu data yang relevan. Selanjutnya, jenis jaringan komputer. Jaringan komputer sendiri terdiri dari kombinasi perangkat hardware dan software yang dapat membantu sistem menjalankan tugasnya dengan baik. Terdapat beberapa jenis jaringan komputer yang dibedakan dari jangkauan geografis, topologi, media transmisi, peranan komputer, dan distribusi sumber data atau informasi. Untuk jenis jaringan yang dibedakan berdasarkan jangkauan geografis, yang pertama ada LAN atau Local Area Network. Jaringan LAN adalah jaringan komputer yang mempunyai cakupan jaringan yang tidak terlalu luas, dan biasanya digunakan pada bangunan yang tidak terlalu besar, seperti sekolahan, perkantoran, dan rumah. Fungsi LAN pada penggunaannya, yang pertama menghubungkan beberapa perangkat komputer, yang kedua memproses pemindahan data file menjadi lebih mudah. Baiklah teman-teman, yang kedua yaitu adalah MAN atau Metropolitan Area Network. Jaringan MAN adalah jaringan komputer yang dapat menghubungkan dua atau lebih jaringan LAN di satu kota yang sama. Jadi, jaringan ini adalah jaringan LAN yang hanya saja dengan versi jangkauan yang lebih luas. Jaringan MAN hanya perlu menggunakan satu atau dua kabel saja yang berfungsi untuk mengontrol transmisi data di dalam kabel tersebut. Adapun karakteristik dari jaringan MAN adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu jaringan MAN pada umumnya tidak dikelola hanya pada satu organisasi saja, namun juga dikelola oleh sebuah konsorsium pengguna yang memiliki jaringan MAN dan peralatan perhubungan lainnya. Yang kedua yaitu, jaringan MAN memiliki kecepatan transfer data yang tinggi jika masih di dalam jangkauan jaringan. Dan yang ketiga, walaupun memiliki teknologi yang mirip, jaringan MAN memiliki cakupan jaringan yang lebih luas dibandingkan dengan jaringan LAN. Selanjutnya, WAN atau Wide Area Network. Jika jaringan LAN dan jaringan MAN dikombinasikan, maka akan terbentuk jaringan yang memiliki jangkauan lebih luas lagi, yang dinamakan jaringan WAN atau Wide Area Network. Jaringan WAN dapat menghubungkan perangkat komputer, antar negara,
atau antar benua dengan menggunakan sebuah kabel fiber optik yang ditanam di dalam tanah atau di bawah laut. Untuk fungsi dari penggunaan jaringan WAN sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu jalannya proses pertukaran informasi dan komunikasi antar perangkat komputer menjadi lebih mudah dan cepat. Yang kedua, proses perpindahan arus informasi menjadi lebih efisien. Dan yang ketiga, menghemat biaya operasional yang cukup besar. Selanjutnya yaitu internet. Jaringan internet dapat diakses dengan dua cara. Yang pertama dengan menggunakan kabel, dan yang kedua dengan menggunakan teknologi wireless atau nirkabel. Namun karena setiap orang membutuhkan fleksibilitas dalam pemakaian internet, maka teknologi wireless lebih banyak digunakan karena membuat internet dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas jenisnya berdasarkan topologi. Yang pertama yaitu topologi bus. Konfigurasi yang cukup sederhana dari topologi bus membuat jenis topologi jaringan komputer ini banyak digunakan untuk instansi atau perkantoran dengan skala yang kecil. Adapun kelebihan dan kekurangannya yaitu, untuk kelebihannya, memungkinkan untuk menambah klien atau workstation yang baru, dan karena menggunakan kabel yang sedikit, biaya instalasinya cukup terjangkau. Untuk kekurangannya, kurang efisiennya proses pengiriman dan penerimaan data dari satu komputer ke komputer lainnya. Cukup sulit untuk dikembangkan, dan jika kabel mengalami masalah akan mengakibatkan workstation akan terganggu. Selain itu juga memerlukan banyak konektor pada setiap internet card. Selain itu, adapun karakteristiknya sendiri sebagai berikut. Yang pertama, setiap node dihubungkan dengan menggunakan kabel serial panjang, serta pada kedua ujung kabel ditutup dengan menggunakan terminator. Yang kedua, instalasi sederhana. Yang ketiga, hemat, lebih ekonomis dalam biaya. Yang keempat, paket data saling bersimpangan dalam satu kabel. Dan yang terakhir, tidak menggunakan hub. Baik, saya akan melanjutkan yang kedua. Yang kedua adalah topologi mesh. Karena bentuk konfigurasinya yang antar komputer terhubung secara langsung, topologi mesh juga dapat dikatakan sebagai topologi jala. Karena hanya menggunakan satu kabel saja, menggunakan jenis jaringan komputer ini dapat membuat proses pertukaran data menjadi lebih cepat. Adapun kelebihan dan kekurangan dari penggunaan topologi mesh sebagai berikut. Yang pertama itu kelebihan. Bandwidth limit yang dimilikinya cukup besar. Keamanan data ketika proses perpindahan antar komputer cukup baik. Resiko terjadinya tabrakan arus data cukup kecil karena terdapat banyak jalur pengiriman. Berikutnya kekurangan. Penggunaan kabel yang banyak. Biaya instalasi kabel yang mahal. Proses instalasi jaringan yang tergolong rumit. Adapun karakteristiknya yaitu, yang pertama, mempunyai hubungan yang berlebihan dengan peralatan yang sudah ada. Yang kedua, susunan dalam setiap perangkat berhubungan langsung dengan perangkat lainnya. Yang ketiga, semakin banyak peralatan yang digunakan, maka akan semakin pula untuk mengendalikannya. Yang ketiga, ada topologi ring, yaitu bisa disebut juga topologi cincin. Topologi ring adalah sebuah jaringan komputer yang rangkaiannya seperti cincin karena antar komputer terhubung membentuk titik-titik yang masing-masing titik tersebut terhubung dengan dua titik lainnya. Masing-masing perangkat komputer atau titik yang terhubung akan berfungsi sebagai repeater yaitu berfungsi sebagai penguat sinyal. Adapun kelebihan dan kekurangan dari topologi ring. Kelebihannya adalah perancangan dan pengimplementasian yang cukup mudah. Biaya dari proses instalasi cukup mudah. Jika dibandingkan dengan jenis topologi lainnya, tingkat kecepatan koneksi pada topologi ring cukup tinggi walaupun data yang dikirimkan cukup berat. Tidak banyak menggunakan kabel saat proses instalasi. Kekurangannya adalah
Jika terjadi masalah pada suatu perangkat, maka akan mengakibatkan perangkat lainnya juga terkena imbasnya. Walaupun tetap dapat dikembangkan lagi, proses terkesan lebih kaku. Yang terakhir, kinerja dari komunikasi di dalam jaringan komputer ini sangat bergantung terhadap jumlah titiknya. Adapun karakteristiknya yaitu node dihubungkan secara serial sepanjang kabel yang membentuk jaringan seperti lingkaran. Layout sangat sederhana seperti yang ada dalam topologi bus. Paket data dapat mengalir dalam dua arah, kiri dan kanan, sehingga dapat menghindari terjadinya collision atau tabrakan. Hampir sama dengan topologi bus, jika salah satu node terputus, maka akan mematikan seluruh jaringan. Dan yang terakhir, biasanya menggunakan kabel jenis UTP atau patch kabel, IBM tipe 6. Berikutnya adalah keempat, topologi tree. Jika topologi bus dan topologi star digabungkan menjadi suatu jaringan komputer, maka akan terbentuk sebuah jaringan baru yang dinamakan topologi tree. Yang dinamakan topologi tree karena membentuk rangkaian antar perangkat komputernya menyerupai sebuah pohon. Adapun kelebihan dan kekurangan topologi tree sebagai berikut. Kelebihan yaitu mudah untuk dikembangkan lagi untuk menjadi jaringan yang lebih luas. Yang kedua, karena rangkaian topologinya yang terpusat, maka pengaturan data menjadi lebih mudah. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama, kinerjanya cukup lambat jika dibandingkan dengan jenis topologi lainnya. Yang kedua, penggunaan kabel instalasi yang cukup banyak dan mengakibatkan biaya pemasangan menjadi lebih mahal. Adapun karakteristiknya yaitu yang pertama, sesuai dengan namanya, bentuk topologi ini menyerupai pohon atau bercabang. Yang kedua, pada umumnya dipakai untuk interkoneksi antar sentral dan hierarki yang berbeda-beda. Yang ketiga, komunikasi yang dilakukan antar perangkat atau kelompok menggunakan HUB. Terdapat HUB pusat sebagai pusat data sekaligus pengendali jaringan. Terdapat pengelompokan tingkat dan di dalam setiap pengelompokan jaringan menggunakan topologi star, dan yang terakhir terdapat kabel utama yang disebut backbone sebagai penghubung jaringan. Kita akan membahas tentang topologi star. Topologi star adalah salah satu jenis topologi komputer yang cukup banyak digunakan karena memiliki banyak keunggulan dibandingkan jenis topologi lainnya. Kelebihannya, yang pertama, jika terdapat satu perangkat klien yang mengalami masalah, jaringan tetap akan berjalan dengan baik. Kemudian, faktor keamanan data dalam topologi star cukup tinggi, dan yang terakhir Anda sebagai pengguna akan dimudahkan dalam mengidentifikasi masalah yang terjadi. Dan ada juga kekurangannya. Kekurangan topologi star adalah yang pertama, proses instalasinya yang memakan biaya cukup mahal karena menggunakan kabel cukup banyak. Kemudian jika komponen hub atau switch mengalami masalah, maka akan berdampak ke seluruh perangkat komputer. Dan yang terakhir, topologi star memiliki ketergantungan terhadap terminal pusat. Adapun karakteristiknya yaitu setiap node berkomunikasi secara langsung dengan hub atau konsentrator. Kinerja jaringan bisa saja turun apabila terdapat paket data yang masuk ke konsentrator hub, kemudian di-broadcast ke seluruh node, misal 32 port. Mudah untuk dikembangkan. Kemudian jika terdapat salah satu Ethernet card rusak ataupun terdapat kabel terminal putus, maka hal itu tidak akan menghambat kinerja yang lain. Dan yang terakhir biasanya menggunakan jenis kabel UTP. Kemudian saya akan menjelaskan klasifikasi jaringan komputer berdasarkan media transmisi. Yang pertama, jaringan nirkabel atau wireless network. Jaringan nirkabel atau yang lebih dikenal dengan wireless network adalah jaringan komputer yang sudah tidak menggunakan kabel sebagai media perpindahan informasi maupun datanya. Saat ini sebagian besar jaringan telah menggunakan teknologi wireless sebagai media transmisinya karena dinilai lebih fleksibel dibandingkan dengan menggunakan kabel. Berikut ini adalah beberapa kelebihan dan kekurangan dari jaringan nirkabel atau wireless network. Kelebihan yang pertama, dapat digunakan kapanpun dan dimanapun. Yang kedua, dapat mengakses data secara real time. Yang ketiga, proses instalasi yang cepat karena tidak menggunakan kabel.
Yang keempat, dapat menjangkau lokasi yang tidak dapat terjangkau jika menggunakan kabel. Kemudian kekurangannya. Kekurangan yang pertama adalah kecepatan transfer datanya lebih lambat jika dibandingkan menggunakan kabel. Kemudian perlengkapannya cukup mahal. Yang ketiga, memiliki kapasitas jaringan yang terbatas. Dan yang terakhir adalah resiko terjadinya intermittence atau sinyal yang putus-putus. Kemudian jaringan kabel atau wire network. Jaringan kabel atau wire network adalah jaringan komputer yang masih menggunakan jaringan kabel sebagai media dalam menghubungkan perangkat komputer satu dengan yang lainnya dalam untuk proses perpindahan data. Walaupun saat ini sudah jarang yang menggunakan jenis jaringan kabel, tapi jaringan kabel tetap memiliki beberapa keunggulan dibandingkan jaringan wireless. Berikut ini adalah beberapa kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, yang pertama harga instalasinya cukup murah, kemudian faktor keamanan data ketika proses pindahan cukup aman. Yang terakhir, performa jaringan lebih stabil dan cukup tinggi. Kekurangannya, karena masih menggunakan kabel, penggunaannya masih kurang fleksibel. Kemudian kabel harus ditempatkan di tempat yang aman. Kemudian mobilitas penggunaannya yang dirasa masih kurang dibandingkan jaringan wireless. Baik, selanjutnya yaitu berdasarkan peran komputer. Peran komputer terbagi menjadi dua, yaitu jaringan client server dan jaringan peer-to-peer. Untuk jaringan client server, yaitu jaringan komputer yang salah satu komputernya difungsikan sebagai server atau induk komputer yang untuk lainnya. Sedangkan jaringan peer-to-peer, yaitu jaringan komputer yang dimana setiap komputer bisa menjadi server sekaligus server client. Untuk jaringan komputer ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk jaringan client server itu mempunyai kelebihan pertukaran arus informasi menjadi lebih cepat, tingkat keamanan yang lebih tinggi, mempunyai backup sistem yang cukup baik, dan data yang dibutuhkan user dipegang penuh pada server. Adapun kekurangannya yaitu biaya operasional yang cukup tinggi. Seluruh koneksi jaringan akan mati jika terjadi trouble pada server. Selanjutnya yaitu harus menggunakan spesifikasi komputer yang cukup tinggi. Sedangkan untuk jaringan peer-to-peer mempunyai kelebihan cukup mudah dalam proses instalasi, lebih efisien dan fleksibel, dan yang ketiga itu setiap perangkat komputer yang terhubung dapat berperan sebagai klien atau server. Adapun kekurangannya yaitu faktor keamanan yang cukup rendah, proses backup data yang masih dilakukan oleh masing-masing komputer, dan banyaknya jumlah file sharing yang akan berpengaruh kepada kinerja perangkat komputer. Selanjutnya yaitu berdasarkan distribusi sumber data atau informasi, terbagi menjadi dua, yaitu jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Adapun jaringan terpusat ini yaitu yang terdiri dari satu komputer induk dan satu atau lebih komputer terminal, di mana fungsinya jaringan terpusat ini untuk melayani kebutuhan komputer terminal. Dan yang kedua yaitu jaringan terdistribusi, yaitu jaringan yang terdiri dari beberapa komputer induk atau host atau server. Untuk fungsinya yaitu sebagai pusat layanan data dan program aplikasi yang disediakan untuk dapat diakses oleh komputer terminal. Baik, sekian presentasi tentang materi klasifikasi jaringan komputer dari kelompok kami. Jika ada kesalahan maupun kekurangan dalam penjelasan, kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih.